Halo semuanya, perkenalkan saya Setia Ahmad dari Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan memandu kalian untuk menyusuri perjalanan penuh pengetahuan tentang chemical and biological hazard dan cara mengendalikannya di tempat kerja. Jadi diharapkan dengan adanya penjelasan dari saya, kalian akan memahami dan mengendalikan bahaya kimia dan biologi untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan efisien. Setiap harinya kita berinteraksi dengan berbagai bahan kimia dan biologis di tempat kerja, dan seringkali kita tidak menyadari potensi risiko yang terkandung di dalamnya. Nah, melalui video ini kita akan memecahkan misteri di balik chemical and biological hazard dan mengenali cara-cara untuk membuat tempat kerja kita lebih aman. Mari kita pergi jauh lebih untuk memahami arti dari chemical and biological hazard. Ini bukan sekedar tentang mengenali resiko, ini tentang bagaimana kita dapat secara proaktif mengendalikan resiko tersebut untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Bahaya kimia dan biologis merujuk pada ancaman atau risiko yang berasal dari zat kimia atau organisme biologis yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, atau keamanan di tempat kerja. Bahaya kimia dapat melibatkan paparan terhadap zat kimia zat kimia berbahaya, seperti bahan kimia industri atau zat beracun. Sementara itu, bahaya biologis melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun jamur yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi. Di lingkungan kerja, pengelolaan dan pengendalian bahaya kimia dan biologis sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja, mencegah kecelakaan, dan memastikan keamanan serta kesehatan secara menyeluruh atau keseluruhan. Tindakan pencegahan seperti penggunaan peralatan pelindung diri, pengelolaan limbah yang tepat, dan pelaksanaan prosedur kerja yang aman merupakan bagian integral dari strategi untuk mengurangi risiko dari bahaya ini. Jadi, mengapa kita perlu peduli? Apa kegunaan chemical and biological hazard dan kontrol? Mari kita lihat bagaimana pemahaman dan pengendalian bahaya kimia dan biologi. Yang pertama, meningkatkan keselamatan, yaitu melindungi diri kita dan rekan kerja dari potensi cedera atau risiko kesehatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi, minimalkan waktu yang terbuang akibat insiden atau masalah peralatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas, mengurangi gangguan operasional, dan memastikan aliran kerja yang lancar. Sekarang kita telah memahami dasar dari chemical and biological hazard. Namun, kapan seharusnya kita menerapkan konsep ini? Penggunaan chemical and biological hazard menjadi krusial dalam situasi tertentu dan dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Mari bersama-sama menjelajahi waktu dan tempat di mana pemahaman dan pengendalian bahaya kimia dan biologi sangat penting. Oke, mari kita ulas kapan sebenarnya kita perlu memakai konsep chemical and biological hazard dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja dan sebagainya. Sederhananya, kita membutuhkannya ketika yang pertama, situasi darurat. Bayangkan situasi darurat seperti kebocoran bahan kimia atau paparan biologis serius. Nah, disinilah chemical and biological hazard and control datang untuk membantu kita bersiap dan mengatasi situasi-situasi darurat ini. Yang kedua, industri kimia. Di industri kimia, pekerja berurusan dengan berbagai zat kimia berpotensi berbahaya. Pemilihan dan penggunaan bahan kimia yang tepat,
Pengawasan paparan dan pemakaian peralatan pelindung diri sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja. Kemudian yang ketiga, laboratorium. Di laboratorium, peneliti dan teknisi seringkali berhadapan dengan zat kimia dan mikroorganisme yang berbahaya. Mereka harus selalu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung, serta mengikuti protokol keselamatan yang ketat. Kemudian yang keempat, sektor kesehatan. Seperti rumah sakit juga tidak luput dari risiko ini. Pekerja di sini dapat terpapar dengan infeksi dan zat kimia yang berbahaya. Pengelolaan limbah medis dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci untuk melindungi staf kesehatan. Pertanian. Industri pertanian juga memiliki resiko. Pekerja di bidang ini mungkin berhadapan dengan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya. Penggunaan alat pelindung diri dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu mengurangi paparan. Jadi, intinya kapanpun kita berada dalam situasi yang membawa potensi bahaya kimia atau biologi, itulah saat kita membutuhkan chemical and biological hazard. Ini bukan hanya tentang menanggapi resiko, tetapi juga tentang mempersiapkan diri secara aktif untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kita di tempat kerja. Sekarang kita telah memahami dasar-dasar chemical and biological hazard and control dan kapan sebaiknya menggunakannya. Tetapi untuk benar-benar memahami konsep ini, mari kita fokus pada jenis-jenis bahan kimia dan biologis yang berbahaya. Untuk bahasan pertama yaitu bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama ada merkuri. Merkuri ini adalah logam berat yang dapat ditemui dalam bentuk cairan atau gas. Bahan ini sering digunakan dalam industri termometer, barometer, dan peralatan elektronik. Kemudian yang kedua ada asbestos. Asbestos ini adalah serat mineral yang tahan panas dan sering digunakan dalam bahan bangunan seperti insulasi dan papan plafon. Kemudian yang ketiga ada benzen. Benzen adalah senyawa organik yang digunakan dalam industri kimia untuk produksi plastik, karet, dan pelarut. Kemudian yang keempat ada hidroklorik acid atau yang disebut asam hidroklorida. Ini adalah asam kuat yang sering digunakan dalam industri kimia untuk produksi pupuk, pembersih logam, dan juga pemrosesan makanan. Kemudian yang kelima ada formaldehyde atau yang disebut formaldehida, adalah senyawa kimia yang digunakan dalam industri kertas, tekstil, dan bahan-bahan bangunan. Kemudian yang keenam ada lead atau yang disebut timah. Timah ini digunakan dalam industri cat, baterai, dan juga pekerjaan konstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan biologi yang berbahaya. Yang pertama ada mikroorganisme patogen. Bakteri patogen ini seperti Salmonella E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua ada virus. Contohnya seperti virus influenza, hepatitis, dan juga HIV. Kemudian yang ketiga ada jamur patogen. Contohnya itu seperti Aspergillus fumigatus. Kemudian yang keempat ada toksigenik. Nah, contohnya seperti toksin, bakteri seperti Botulinum, racun hewan, dan juga serbuk sumber alergi. Kemudian yang kelima ada bahan biologis manusia atau yang disebut BBM. Itu contohnya seperti darah, jaringan, dan juga cairan tubuh lainnya. Kemudian yang keenam ada serbuk hayati. Contohnya seperti partikel yang mengandung spora, jamur, bakteri, atau virus yang dapat tersebar di udara. Setelah memahami dan mengetahui jenis-jenis zat berbahaya pada bahan kimia dan biologis, sekarang saya akan menjelaskan simbol-simbol bahaya pada zat kimia dan juga biologis.
Yang pertama ada simbol bahaya mudah meledak atau yang disebut explosive hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut memiliki potensi untuk meledak di bawah kondisi tertentu. Kemudian yang kedua ada bahaya beracun atau yang disebut simbol toxic hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat menyebabkan keracunan atau efek toksik pada kesehatan manusia atau lingkungan. Kemudian yang ketiga ada bahaya mudah terbakar atau yang disebut simbol flammable hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat terbakar dengan mudah dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang keempat ada bahaya korosif atau yang disebut simbol corrosive hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat merusak atau menghancurkan bahan lain termasuk kulit atau mata. Kemudian yang kelima ada bahaya berbahaya bagi lingkungan atau yang disebut simbol environment hazard. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat menimbulkan resiko atau bahaya terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam ada bahaya teroksidasi atau yang disebut simbol oxidizing hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat menyebabkan bahan lain teroksidasi atau meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian yang ketujuh ada bahaya iritasi atau yang disebut simbol iritan hazard. Simbol ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernapasan. Kemudian yang ke-8 ada simbol bahaya biologi. Simbol ini menunjukkan keberadaan mikroorganisme patogen atau bahan biologis lainnya yang berbahaya yang akan dapat menyebabkan penyakit atau infeksi. Penting kita untuk memahami dan menghormati simbol-simbol bahaya ini untuk meminimalisir atau meminimalkan resiko di tempat kerja dan memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja serta lingkungan. Sekarang kita ke bagian apa saja prinsip-prinsip pengendalian bahaya kimia dan biologis di tempat kerja. Dalam sesi ini kita akan menjelajahi langkah-langkah penting untuk meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Untuk prinsip pertama atau langkah pertama yaitu identifikasi bahaya kimia dan biologi. Langkah pertama dalam pengendalian bahaya adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap semua bahaya kimia dan biologi yang ada di tempat kerja. Identifikasi ini mencakup bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, langkah yang kedua ada evaluasi risiko. Setelah kita mengidentifikasi bahaya, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko untuk menentukan seberapa besar bahaya tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Tetapkan tingkat risiko dan prioritas tindakan berdasarkan evaluasi ini. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan pengendalian teknis seperti sistem ventilasi, penggunaan peralatan pengendali debu, atau penutup pelindungan biologis untuk mengurangi paparan bahaya. Kemudian yang keempat yaitu penilaian peralatan pelindung diri, yaitu kita bisa memastikan pekerja memiliki akses dan penggunaan APD yang sesuai seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan juga masker sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelatihan terkait resiko dan tindakan pencegahan kepada semua pekerja. Tingkatkan kesadaran tentang bahaya kimia dan biologi serta cara mengelolanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membangun sistem pengawasan yang efektif dan pastikan peralatan tanggap darurat tersedia. Dalam situasi darurat, respon yang cepat dapat mengurangi dampak bahaya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pemantauan efek jangka panjang dari paparan bahaya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memastikan pengelolaan limbah yang benar, zat kimia berbahaya, dan bahan biologis
harus diolah dan juga dibuang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Terima kasih telah menyertai dan menonton video saya dalam perjalanan ini tentang chemical, biological, health hazard, dan control di lingkungan kerja. Sebelum kita menutup video ini, mari kita merangkum poin-poin kunci yang telah kita bahas. Ketika kita membicarakan chemical, biological, health hazard, dan control, kita mendapati bahwa ini tidak sekedar berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Lebih dari itu, ini melibatkan sikap dan pemahaman mendalam terhadap keselamatan di tempat kerja. Kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya aman tetapi juga mendukung produktivitas menjadi landasan utama. Mengidentifikasi dan mengelola resiko peralatan kerja bukanlah sekedar tanggung jawab individu, tetapi suatu keharusan. Di era yang terus berubah dengan cepat ini dan juga berkembang, kemampuan untuk mengatasi bahaya kimia dan biologi bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan menjadi keterampilan krusial yang sangat berharga. Ingatlah, keamanan di tempat kerja bukan hanya biaya, tetapi juga investasi. Setiap individu dan setiap langkah yang kita ambil untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko membawa kita lebih dekat ke lingkungan kerja yang baik, yang tidak hanya aman dan sehat, tapi juga produktif. Sebagai penutup, mari kita terus terapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aspek pekerjaan kita. Saya, Setia Ahmad, mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan kita di tempat kerja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Tetap selamat dan aman di tempat kerja kalian berada. Salam K3.